وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Insyiqaq. Kita mulai dari ayat 20 pada pagi ini sampai 25 insyaallah. Dan untuk besok pagi insyaallah kita akan mulai surat Al-Buruj dari ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Artinya, "Fama lahum la yu'minun." Maka kenapa mereka tidak beriman? Setelah sebelumnya ini kan Allah Ta'ala mengatakan, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan 'an tabaq." Yaitu bahwasanya kalian mengalami fase-fase sejak kalian tiada, yang telah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya suatu hadis, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma mudghatan mithla dhalik, dan seterusnya, yaitu tentang di perut ibu kita dulu kita asalnya 40 hari sebagai air mani, kemudian 40 hari sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari sebagai segumpal daging, kemudian baru arsalallahu malakan, diutus malaikat untuk rahim tersebut. Fase-fase itu tentu hikmahnya besar dan terbukti dengan adanya ilmu kedokteran modern, ya. Fase-fase tersebut yang menunjukkan kemu'jizatan Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh orang yang meriset langsung secara kedokteran. Tapi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam profesinya bukanlah seorang dokter. Lalu bagaimana mungkin di zaman 1400 tahun lalu Rasulullah mengetahui fase-fase tersebut? Ya. Begitu juga beliau adalah seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi bagaimana mungkin bisa mengetahui fase-fase tersebut yang telah terbukti kebenarannya? Ya. Tapi fama lahum la yu'minun. Tapi kok mereka tidak beriman, gitu loh. Kenapa kok orang-orang tetap tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa modern ini? Makanya suatu malapetaka yang sifatnya global. Ketika zaman internet, ya, semua telah terkoneksi dengan cepat. Semua berburu 4G, ya kan? Tetapi tidak semua, bahkan hanya sedikit yang mencari ilmu dengan koneksi 4G tersebut. Maksudnya ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Tetap banyak yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini, tuntutan dari Allah Ta'ala di hari kiamat lebih besar lagi, lebih berat lagi. Iya, karena apa? Karena fasilitas sudah Allah sediakan.
Jalan telah Allah permudah, jauh lebih mudah daripada zaman bapak-bapak kita dahulu. Ya. Orang-orang banyak mengira kemudahan demi kemudahan yang diberikan di zaman ini itu ya nikmati saja. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah yang sejatinya itu semua harus dijadikan sebagai pijakan dan wasilah menuju kebahagiaan akhirat kita. Sebenarnya begitu. Ya, cuman amat disayangkan karena mindset mayoritas dari manusia ini memang justru mereka mengikuti yang samping-samping, tidak ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW kan pernah mengilustrasikan, atau dalam kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengilustrasikan jalan yang lurus itu seperti suatu jalan yang lurus, tidak ada belok-beloknya, dan di sampingnya itu ada suran, ada 2 pagar. Ya, ini jalan yang lurus, ada 2 pagar. Ya. Dan di 2 pagar itu banyak abwab, banyak pintu-pintu mufattahah yang terbuka. Tetapi ada di pintu tersebut seperti ada, kalau misalnya pintu pengantin itu kan ada apa namanya, bukan penutup dia. Ya, pintunya kebuka tapi ada iniannya loh, yang kayak apa namanya, hordeng kayak gitu. Bukan hordeng juga sih. Ya pokoknya kayak pohon beringin gitu, ada tali-talinya gitu lah. Enggak langsung bisa ngeliat ke dalam gitu, kecuali ngintip. Nah, di samping-samping itu banyak pintu-pintu tuh. Nah, dan pintu-pintu itu ya adalah penyelisihan dari Shirathul Mustaqim. Yaitu yang di setiap pintu itu ada syaitan yang menjadi satpamnya dan penggodanya. Nah, tapi sekarang semakin canggih zaman, semakin banyak pintu-pintu itu. Iya, dan semakin dipermudah juga untuk pintu-pintu itu. Semakin digoda, semakin dahsyat godaannya. Iya, zaman sekarang ini. Tetapi juga dipermudah untuk melihat jelas jalan yang lurus bagaimana. Jadi imbang sebenarnya antara zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu lebih sulit untuk mencari jalan kebenaran dan juga tidak begitu mudah untuk menyimpang gitu loh. Dan zaman sekarang mudah sekali menemukan kebenaran dan mudah juga untuk menemukan penyimpangan. Fama lahum la yu'minun. Maka kok bisa mereka ini setelah jelas terlihat kebenaran kok bisa tetap tidak mau beriman? Tapi kadang-kadang kebenaran itu ya terlihat jelas, namun gak mau diikuti disebabkan oleh rasa gengsi. Nah ini dia sulit kalau misalnya udah gengsi gak mau ikut. Kenapa? Dia siapa sih? Saya kan gubernur. Dia siapa sih? Saya kan bos dia. Gak usah ikut dia. Nanti saya jatuh harga diri saya. Allah, jatuh di depan manusia. Takut jatuh di depan manusia, tapi tidak takut akan dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang sudah jelas mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, tetapi tetap tidak mau mengikuti disebabkan gengsi atau berbeda tradisi. Dulu orang-orang kufar Quraisy, mereka sebenarnya tahu bahwasanya Muhammad ini Al-Amin yang jujur adalah benar. Tapi mengapa enggak mau ikut? Mayoritas kalau orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, karena mereka penguasa. Saya masa ikut Muhammad sih? Yang bener aja, malu lah saya. Ya. Abu Talib sebelum wafatnya sudah dibujuk oleh Rasulullah masuk Islam. Tapi teman-temannya yang kafir Quraisy, jangan, kamu mau ninggalin agama Babel loh gitu. Berarti benar-benar tradisional, benar-benar. Gak boleh, jangan meninggalkan tradisi. Akhirnya apa? Abu Talib mati dalam keadaan jahiliyah. Karena apa? Tergoda oleh teman-temannya untuk terus istiqomah di jalan tradisi, yaitu jahiliyah. Ya. Jadi mereka sebenarnya tahu Muhammad SAW itu benar, jujur. Ya. Bahkan di antara orang-orang kafir ini, ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran di rumahnya,
Di beberapa malam mereka menguntit diam-diam di dekat rumahnya Rasulullah, gelap-gelap dengerin tuh. Dengerin bukan karena apa-apa, ini bagus ini kalamnya ini, bukan kalam manusia biasa. Bener nih kalam nih. Dengerin Al-Qur'an karena bahasa Al-Qur'an ini bahasa yang luar biasa. Sampai ada yang desa-desakan, loh ada ente di sini? Iya, ngapain? Dengerin tuh Muhammad lagi baca Quran, enak banget gitu. Ngakuin sebenarnya, mengakui, diam-diam dengerin gitu. Tapi nggak mau ngakuin di depannya Muhammad, malah menentang. Seringkali orang yang keras menentang sesuatu itu yang lebih tahu bahwa itu benar. Seringkali kita kayak gitu. Semakin dia keras penentangannya, sebenarnya itu semakin tahu dirinya tuh, ini benar nih, saya yang salah. Cuman jangan sampai saya kelihatan salah. Maka makin keras dia menentang. Ya. Orang Yahudi pun begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, mengetahui Muhammad SAW itulah yang benar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Saking jelas tanda-tanda kenabian pada Muhammad yang mereka ketahui. Ya. Tapi fama lahum la yu'minun. Kenapa kok mereka orang-orang Yahudi enggak mau beriman? Karena gengsi juga. Lah ini nabi kok dari orang Arab bukan dari orang Yahudi, Bani Israel. Gengsi mereka, alafuana enggak mau. Enak aja. Masa nabi dari orang Arab yang selama ini kita perangi, kata orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi berhati-hatilah dengan masalah hati ini, yaitu masalah gengsi. Ya. Gengsi ternyata atau enggak enakan itu bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Ya. Apakah nanti ketika nanti Allah Ta'ala bertanya, kamu kenapa enggak ikut fulan? Kenapa enggak ikut petunjuk ini? Kenapa enggak ikut hadis ini? Kenapa enggak ikut ayat ini? Jawabannya, gengsi, Bo, enggak bisa kayak gitu. Jawabannya, saya kan pemimpin kecamatan sini, masa saya ikut anak-anak itu? Walaupun dia punya ayat, tapi kan saya pemimpin, ya Allah. Enggak bisa kayak gitu. Karena di sini ayat, hadis, maka ikutilah, mau dia budak, mau dia pemimpin, mau dia pemimpin PBB sekalipun, tetap harus ikut kepada ayat dan hadis. Fama lahum la yu'minun, tafsirannya di sini ayat 20, fama liha ulail kuffar la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka apa sih yang membuat orang-orang kafir itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Kemudian ada tingkah juga dari orang-orang tersebut yang Allah Ta'ala sebutkan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan jika quri'a dibacakan 'alaihim atas mereka Al-Qur'an, la yasjudun. Ya. Ketika mereka dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak tunduk kepada Rabbnya, tidak sujud. Sujud ini secara fisik sujudnya. Kalau secara hati, yakhdu'un, tunduk. Ya. Jadi kalau misalnya dibaca Al-Quran, ya enggak semua ayat kan, enggak semua surat, bahkan minoritas surat ada ayat sujudnya gitu. Tapi maksudnya untuk semua ayat, ketika hati kita mendengarkan Al-Quran, tunduk, diam. Ya, bukan malah, aduh apaan sini gitu, kepanasan atau gimana, enggak. Tapi sujud, tunduk. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, ay la yusallun, ya ini mereka tidak salat. Ya. Padahal udah diperdengarkan Al-Qur'an, tapi ini bukan menjadi dalil sebelum subuh ada bacaan Al-Qur'an, bukan menjadi dalil. Ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an, mereka enggak salat. Maksudnya ketika ada tarhim sebelum subuh, ya, baca Al-Quran, ya, di masjid, para warga dengerin, ya, tapi nggak sholat. Bukan itu maksudnya di sini, bukan itu. Bukan menjadi dalil untuk itu. Tapi maksudnya adalah ketika seseorang, ya, diperdengarkan dan tahu ada Al-Quran, maka kok mereka nggak mau ngikutin, nggak mau tunduk kepada Al-Quran itu, dan lebih mengutamakan nalarnya atau tradisinya. Alah, enggak apa sih ayat Al-Qur'an itu kuno misalnya gitu. Enggak sesuai dengan zaman sekarang. Ini sebenarnya perkataan yang mengeluarkan seseorang dari Islam sebenarnya. Lalu buat apa Al-Qur'an kita baca kalau tidak untuk kita aplikasikan?
Persis seperti orang-orang yang mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Dan ketika misalnya dibacakan pada mereka ayat-ayat kita, mereka berkata, ini mah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti pernyataan sebagian orang sekarang, ini mah kuno ini. Terus sekarang ya gimana? Kita ikutin Barat. Barat ikutin apa? Ikutin Yunani, Romawi, ya kan? Dan Romawi itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih kuno lagi? Yang lebih kuno yang Romawi. Dan itu pun jahiliyah, kita tahu, ya kan? Nah, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Kenapa kok dibacain Al-Qur'an malah enggak tunduk hatinya? Ya. Dalam tafsirnya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjuduna li rabbihim. Dan ketika mereka ini orang-orang yang kafir dibacakan Al-Qur'an, enggak sujud kepada Rabb-nya. Masalah sujud di sini, berkata Imam Malik, ya ini mazhab Malik dalam mazhab fiqih, ada mazhab Malik ya. Imam Malik berkata, innaha laysat min azaimas sujud. Kata Imam Malik, dan ini pendapatnya mazhab Malik, ayat 21 ini bukan ayat sajdah yang dianjurkan untuk sujud. Bisa dipahami? Kan kita tahu di sini yang kita pahami di Quran kita, ayat 21 surat Al-Insyiqaq itu kita baca tilawah ya. Kalau ini kan bukan tilawah kita nih, lagi kajian. Berarti ketika ada bilang wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, ya enggak usah sujud langsung, enggak usah, karena kita enggak lagi tilawah. Anak ulang lagi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, sujud lagi. Entar anak jelasin lagi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, sujud lagi. Enggak, ini bukan di tilawah ini. Nah, kata Imam Malik bahwasanya ayat 21 surat Al-Insyiqaq itu bukan untuk sujud. Ya. Ya. Tapi di sini adalah pengabaran. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, mereka tidak sujud. Bukan penganjuran bagi kita untuk sujud, sehingga bagi beliau kalau seseorang membaca Al-Insyiqaq maka dia tidak sujud. Dan makmum juga tidak sujud, atau pendengar juga tidak sujud. Yaitu kata Imam Malik, ya. Dan kata Imam Malik wafat 179. Kemudian ada setelahnya, beberapa abad setelahnya, ada pengikut mazhab Imam Malik, Ibnul Arabi namanya. Ibnul Arabi pakai alif lam, bukan Ibnu Arabi, beda orang. Ibnu Arabi kalau ini ya keluar dari Islam disebabkan pemahamannya terhadap Allah yang sangat sesat, yaitu mengatakan bahwa semua ini adalah Allah gitu. Itu Ibnu Arabi. Kalau ini Ibnul Arabi pakai alif lam. Ibnul Arabi juga bermadzhab Maliki. Tapi beliau menyelisihi pendapat Imam Malik. Kata Ibnul Arabi, was sahih annaha minhu. Yang sahih kata Ibnul Arabi bahwasanya ayat 21 ini termasuk dari ayat-ayat sajdah yang dianjurkan untuk sujud ketika membaca atau menyimaknya. Iya. Itu kata Ibnul Arabi. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Malikiyah ya. Saya cuma cerita aja nih. Kalau jumhur ulama mereka mengatakan ini ayat sujud ini, makanya kita sujud semua. Ya. Cuma ini penghikayatan bahwasanya Imam Malik pun punya pendapat yang tidak sama dengan pendapat mayoritas ulama. Dan bahkan pengikutnya Imam Malik ada beberapa ulama besarnya yang tidak setuju dengan Imam Malik, dan itu tidak masalah selama masing-masing punya hujjah dan dalil. Ya, makanya Ibnu Arabi itu bercerita tuh. Ya, lamma amamtu bin nas taraktu qira'ataha. Ibnu Arabi bilang, beliau ini kan ulama ya, Ibnu Arabi ini. Kalau misalnya saya menjadi imam bagi manusia, saya meninggalkan membaca ayat 21 surat Al-Insyiqaq. Maksudnya saya enggak baca surat Al-Insyiqaq. Selama saya jadi imam, saya enggak pernah baca surat Al-Insyiqaq. Kenapa? Masyarakat di daerahnya Ibnu Arabi ini itu bermadzhab Maliki dan mengikuti pendapat Imam Malik bahwasanya Al-Insyiqaq ini 21 bukan ayat sujud. Ya. Sementara Ibnu Arabi sendiri pendapatnya apa? Oh, ini ayat sujud.
saya baca ini saya sujud gitu kan. Maka kalau misalnya nanti saya jadi imam, saya nggak bakal baca surat Al-Insyiqaq. Kenapa? Kalau saya baca terus saya sujud, Allahu Akbar, sujud. Nah, kata beliau, li'anni in sajadtu ankaruhu. Kalau misalnya saya sujud jadi imam, ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar, turun sujud. La ankaruhu, orang-orang belakangnya makmumnya yang bermadzhab Maliki akan mengingkari. Wow, Ustaz nih, kok sujud? Itu kan kata Imam Malik, enggak gitu kan. Nah, tapi wa in taraktuha kana taqsiran minni. Dan kalau misalnya saya juga baca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, saya tinggalkan sujud tilawah, itu juga enggak bagus buat saya karena keyakinan saya dianjurkan sujud tilawah. Nah, maka saya pun saya enggak itu sujud tilawah. Ini dalam satu mazhab pun terjadi perselisihan pendapat untuk ayat ini, apakah dia termasuk ayat sujud atau tidak. Terus gimana tata caranya ayat sajdah ketika jadi imam? Ya normal. Ya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar, turun sujud. Mau ini lagi, naik lagi, Allahu Akbar, diterusin balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Makmumnya itu masih pada kayak habis bangun tidur. Tadi sujud apaan tuh tadi itu? Nah, karena enggak tahu. Enggak terdidik. Di mana-mana tuh kayak gitu. Kenapa enggak tahu? Karena enggak belajar dan enggak dipraktekin oleh para imam. Ya. Tapi ini adalah sunnah yang masyhur di kalangan ulama dan orang-orang pencari ilmu. Kapan-kapan mungkin bisa kita praktekin ya. Tapi baiknya di rakyat yang umum sebelum dipraktekin di sholat, sebelum sholat kasih tahu, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, nanti saya akan baca misal surat Al-Insyiqaq. Di ayat ke-21 saya akan sujud tilawah namanya. Ya, boleh baca subhanallah subhan rabbiyal a'la, boleh, silakan. Atau enggak baca juga enggak apa-apa. Ya, silakan nanti ikut saya pas Allahu Akbar sama-sama sujud. Sebentar doang, 3 detik lah ya, 4 detik. Nah, setelah itu saya Allahu Akbar lagi katakan, naik semua lagi. Saya akan teruskan beberapa ayat, terus habis itu baru ruku'. Orang kan jadi tahu tata caranya. Kenapa sekarang pada nggak tahu? Ya karena nggak dikasih tahu dan nggak dipraktekin. Ya, jadi mudah-mudahan kapan-kapan di antara kita bisa mempraktekannya dan sehingga nggak lagi terheran-heran ketika nanti bertemu di tempat lain ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian 22, balil ladzina kafaru yukadzibun, melainkan atau tetapi malah justru orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan. Tetap aja mereka mendustakan walaupun sudah jelas ayat-ayat itu. Tafsirannya balil ladzina kafaru yukadzibuna bima ja'ahum bihi rasuluhum. Melainkan orang-orang yang kufur itu mereka mendustakan apa yang datang bersama Rasul, yaitu Al-Quran. Ayat 23, Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Ta'ala maha tahu terhadap apa yang mereka sembunyikan. Itu orang-orang kufar yang mereka sembunyikan di hati mereka. Dan tafsirannya, Wallahu a'lamu bima tu'ihi suduruhum. Allah maha tahu, sangat-sangat tahu secara detail apa yang disembunyikan di dada-dada mereka. Wala yakhfa 'alaihi min a'malihim syai'. Tidak tersembunyi sedikit pun amalan-amalan orang-orang itu. Sebagaimana yang sebelumnya telah kita jelaskan. Sedunia orang-orang yang membenci Islam, berkonspirasi melawan Islam, menentang hukum-hukum Islam, mendiskriminasikan Islam dan orang-orangnya. Ya. Tapi kenapa kok sampai sekarang Islam masih berjaya, masih eksis? Ya. Seandainya agama lain yang dibully, ya, akan hancur tuh agama. Maksudnya sekarang kalau kita lihat orang ngeliat Islam aja, dengar kata Islam aja tuh udah pada sebel apa, wah Islam apa. Tapi gila dengar kata Christianity atau Hinduism, Buddhism, Buddha, Hindu gitu,
Mereka biasa aja. Tapi giliran Islam, gimana gitu. Bahkan kadang orang Islam sendiri tuh dengan kata hukum Islam itu udah antipati tuh. Dengan kata kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah, udah gemes gitu. Kenapa kok kayak gitu? Kemudian Islam dijelek-jelekan, dibully, orang-orang minoritas di muslim minoritas dijelek-jelekan, ya, difitnah di mana-mana, propaganda media sana sini, bahkan di negeri Islam sekalipun. Tapi kenapa kok Islam bisa tetap ada, bahkan makin berkembang pesat? Karena itulah yang namanya kebenaran. Iya. Justru yang namanya kebatilan itu akan terus mengikis dan orang-orang makin tahu, oh ini batil. Itu yang tadi kita bilang. Kebenaran ketika benar disampaikan, orang yang mengingkari pun sebenarnya mengakui bahwasanya ini benar. Cuman tidak semua orang yang tahu kebenaran akan mengikutinya. Makanya sekali lagi kita ingatkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran. Itu rezeki itu, pemahaman, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, al-fahmus sahih rizqun azim. Pemahaman yang benar, yaitu kebenaran terlihat sebagai kebenaran, itu sebenarnya adalah rizki yang besar. Iya, itu step pertama. Orang kalau udah paham ini benar dan emang itu benar, itu sudah alhamdulillah tuh. Terbuka hamparan kebenaran buat dia. Rizki dari Allah lebih besar rezeki daripada rezeki makanan. Iya. Karena betapa banyaknya orang yang memahami kebenaran sebagai kesalahan. Allah tutup dari rezeki itu. Ketika udah Allah bukakan, oh ini benar, ini sesuai dengan ayat Allah, sesuai dengan hadis Nabi, itu sebenarnya pemahaman itu rezeki besar yang itu akan dihisab di akhirat nanti. Kalau nggak diikuti, hati-hati gitu kan. Itu yang pertama, arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah kebenaran sebagai kebenaran. Alhamdulillah kalau misalnya terjadi kebenaran terlihat tampak sebagai kebenaran. Beda dengan sebagian orang, kebenaran tampak sebagai kebusukan dan kebusukan tampak seperti kebenaran. Fa na'udzubillah, ini kebalik nih kayak gini. Allah hukum yang seperti ini. Nah, tapi enggak cukup di situ. Ketika kita menuntut ilmu, kita tahu ini benar, tapi ketika tidak mengikutinya, tahu ini benar nih orang nih. Sahih nih orang nih, omongannya benar nih, tapi nggak diikutin. Ini nanti akan menjadi kebenaran tersebut, ilmu tersebut akan menjadi hujah atasnya yang akan menyeretkan dia ke neraka. Kenapa? Ente udah dikasih ilmu kok malah tidak mengamalkan. Tahu ini benar kok malah nggak diikutin. Iya, malah ikutinya apa? Yang belok-belok, yang jurang-jurang. Ini kan bahlul gitu. Kalau misalnya bahasanya orang, ini bodoh ini berarti. Iya. Ada yang benar, ada susu, apa air comberan? Air susu bener nih, sehat nih. Air comberan aja, walafu ya sorry aja minum air susu, minum air comberan. Nah ini kan bodoh. Nah, arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah air susu sebagai air susu. Jangan tunjukkan air susu sebagai air racun tikus atau apa gitu kan. Maka dan enggak cukup. Udah, itu air susu ya udah nggak apa-apa, air comberan aja. Enggak cukup gitu. Tapi warzuqna ittiba'ah, rizkikanlah rizki yang kedua, yaitu ittiba', mengikuti kebenaran. Jadi rizki pertama, rizki berupa hidayah irsyad atau bayan, yaitu petunjuk, penjelasan. Ya, Allah udah tunjukkan, Allah udah jelaskan tuh. Itu yang pertama. Nah, belum cukup itu. Yang perlu yang kedua, yaitu ittiba', mengikuti, yang merupakan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik ini selektif. Allah Ta'ala memilih orang-orang pilihan. Ya, semoga Allah Ta'ala memilih kita untuk dapat hidayah taufik supaya masuk ke surga. Karena banyak penghuni neraka, mereka juga dapat hidayah bayan dan irsyad, penjelasan dapat, tapi mereka enggak dapat taufik untuk merealisasikan ilmu mereka. Fana'udzubillah. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada yang benar, walaupun dari orang yang mungkin strata sosialnya itu di bawah kita jauh, maka wajib untuk diikuti. Bukan karena dia, tapi karena benarnya, gitu loh. Ya, jadi kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti sekadar person, orang, individu. Ya. Karena individu ini penuh hawa nafsu seringkali ya.
Taib, itu tadi wallahu a'lam bima yu'un. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang berusaha menghancurkan agama Islam menyembunyikan banyak rencana demi rencana untuk menghancurkan Islam, namun sampai sekarang tetap aja masih banyak Islam, bahkan makin tersebar luas. Sekarang kalau misalnya mau dakwah itu hanyalah dakwah yang jujur, yang Allah terima, walaupun sedikit pengikutnya. Jadi dakwah itu bukan masalah kuantitas, bukan masalah banyak-banyakan penduduk, pengikut, bukan. Karena bisa jadi banyak-banyak pengikutnya itu seperti buih-buih lautan yang pas ngaji bodoh amat, ikutan aja, tapi kemudian pas keluar udah pecah itu buihnya, nggak tahu apa-apa. Ya, datang dengan kebodohan, pulang makin bodoh. Itu kan ada kayak gitu. Bukan ditanam kebaikan, malah ditanam sesuatu yang nggak baik dalam pengajian. Na'udzubillah. Nah, pengajian yang benar, insyaallah yang dapat membentengi diri kita dari serangan-serangan mereka adalah yang sesuai dengan apa ayat Allah dan apa yang dituturkan oleh Nabi SAW, dan jujur dalam mengatakannya. Bukan pura-pura, oh enggak itu hukumnya nggak apa-apa itu, padahal haram. Oh enggak itu hukumnya haram itu, padahal halal. Nggak jujur, ya. Harus jujur. Yang seperti ini yang Allah Ta'ala akan berkahi, yang akan berhasil melawan mereka dan berhasil akan mengalahkan mereka. Kemudian fabashshirhum bi'adzabin alim, maka basyirhum, beri kabar gembira terhadap orang-orang seperti ini, bi'adzabin alim, berupa azab yang pedih. Loh, aneh. Kok azab yang pedih, kok kabar gembira tuh ya? Iya, kabar gembira itu. Ini ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa aja supaya semakin ngenyek loh. Ya, supaya semakin rasakno gitu. Tak kasih kabar gembira kon. Apa? Mati kon besok. Loh, sih. Kok bisa kayak gitu kabar gembira gitu. Ya iya, itu makin ngenyeknya dia, awas kan gitu. Nah, ini tantangan dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang alim. Ya, sekali lagi Anda pernah menyatakan di sini juga, ingat alim, ini alim itu artinya apa? Pedih, sakit, menyakitkan, sangat ya. Kalau alim, Maha mengetahui, sangat mengetahui. Jadi enggak boleh ada imam atau siapapun membaca Al-Qur'an Wallahu sami'un alim. Ini enggak boleh, naudzubillah. Harus dibenerin bacanya. Kecuali kalau udah medok orang tua yang susah diubah lagi lidahnya, ya semoga Allah maafkan. Tapi bagi yang muda-muda ini, ya maksudnya 20 atau 30 tahun 40 tahun ke bawah gitu kan. Ini masih insyaallah masih bisa dirubah. Ya. Karena apa kok innallaha sami'un alim misalnya. Sami' maha mendengar, alim maha apa? Maha pedih dong, maha sakit. Enggak bisa kayak gitu, enggak boleh. Enggak ada nama Allah alim. Alim bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi alim itu sifat untuk azabnya. Azabnya bukan nama Allah. Enggak ada nama Allah alim pakai hamzah, enggak ada. Jadi bacanya enggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya tapi kita baca misalnya innallaha sami'un alim. Salah. Harus diulang. Diulang lagi, innallaha sami'un alim. Enggak boleh salah sedikit doang. Enggak boleh gitu, enggak bisa, itu enggak mendidik gitu. Harus diulang lagi sampai dia benar. Ya. Fa akhbirhum ayyuhar rasul, maka kabarkanlah kepada mereka wahai rasul, bima yantadhiruhum min adzabin mu'lim. Kabarkan kepada mereka wahai rasul terhadap apa yang sedang menunggu mereka. Apa sih yang sedang menunggu mereka ini? Yang sedang menunggu mereka itu adalah azab mu'lim, azab yang sangat nyakitin. Jadi ada azab yang menunggu beroperasi sesuai dengan perintah Allah. Maka kabarkan itu. Jadi azab, baik azab di dunia maupun azab di akhirat yaitu neraka, itu sedang menunggu mangsa, ya. Sedang menunggu mangsa. Fa na'udzubillah. Ya. Nah, dan sebaliknya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh,
kenikmatan dunia dan surga juga sedang menunggu mereka. Bidadari surga sedang menunggu. Bagi siapa? Bagi penghuni surga gitu. Mereka kangen gitu sama bidadari surgawi, kangen sama penghuni surga. Ya menunggu itu, menunggu. Jadi ketika bertemu, ya kita belum tentu kangen, merekanya kangen. Itu rasanya gimana tuh Pak? Ya, gimana rasanya? Suami datang ke rumah, suaminya sih nggak kangen, tapi istri kangen banget. Itu kan sangat melayani gitu. Kalau untuk yang perempuan, ya. Jadi azab dan juga kenikmatan itu saling menunggu untuk ahlinya, untuk orang yang berhak mendapatkannya. Ayat terakhir insyaallah Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, nah ini dikecualikan. Nah ini ada orang-orang yang beriman. Apakah cukup beriman? Oh tidak cukup. Beriman di hati cukup? Tidak cukup. Harus wa 'amilus shalihat. Harus punya amalan. Oh saya beriman kok, saya percaya Allah Tuhan saya, Muhammad Rasul saya. Siapa yang kamu paling cintai? Allah dan Rasulnya. Kamu sholat gak? Sholat mah kapan lah insyaallah ya. Gak bisa kayak gitu. Ya gak bisa. Beriman tapi gak pernah beramal soleh, percuma. Ya. Beramal soleh tapi gak beriman juga percuma. Amalannya soleh, tapi harus tanya, siapa Tuhan kamu? Wisnu. Loh kok Wisnu? Itu Pak Wisnu di sana orangnya. Kok Wisnu gitu kan? Ya, nggak bisa. Amalannya soleh banget tapinya. Puasa ikutan sama kaum muslimin. Sholat kaum muslimin dibekelin, dikasih aku. Iya. Pengajian dikasih lemper semuanya. Tapi kafir dia. Kata Allah Ta'ala ini amalannya ini nggak bermanfaat di akhirat. Mungkin di dunia Allah akan kasih kebaikan buat dia, tapi akhirat nggak ada. Azab kubur dapat orang kayak ini. Iya. Jadi syaratnya harus iman dan amal soleh. Gak bisa dipisahkan. Saya iman aja dah, pilihnya dah. Kenapa? Soalnya tetangga saya Pak Iman cakep orangnya. Itu apaan? Gak nyambung gitu. Tapi pilih saya amal aja lah. Iman itu gampang lah, itu masalah hati, ente gak usah ngakimin anak. Gak bisa juga kayak gitu. Harus akidahnya benar dan amalannya juga soleh. Akidahnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhlas, dan amalannya harus sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Ya, jangan malah sembarangan. Saya belajar iman di mana ya? Yang penting masa nggak usah belajar, saya mah udah tahu. Amalan soleh, amalan kan itu kan kita tinggal lihat orang-orang aja. Nggak bisa gitu. Kata Allah Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati mayoritas penghuni bumi, kamu bakal sesat itu dari jalan Allah. Kenapa? Orang-orang rata-rata ngawur biasanya. Orang-orang juga nggak tahu apa-apa, mereka ikut-ikutan juga. Nah kita ikut-ikutan pada orang yang ikut-ikutan. Ibarat ada bebek ngikut sama pemiliknya, kita ikutin tuh bebek, bukan ikutin pemiliknya. Lalu lucu ini, ya kan? Jadi malah konyol jadinya nanti. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, buat mereka ada apa? Ajar ini pahala, ganjaran, kenikmatan yang ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ya, makanya kata sini, lahum thawabun ghairu maqtu'. Mereka akan mendapat pahala yang tidak terpotong. Wahwal jannah, surga, karena surga itu terus. Sebagaimana juga orang-orang yang tidak beriman, mereka mendapatkan azab yang tidak terpotong terus. Na'udzubillah. Ya, orang-orang yang tidak beriman di neraka hancur kulitnya, badalnahum juludan ghairah. Diganti lagi sama Allah kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya ngerasain tuh azab daily, rutin. Na'udzubillah. Adapun penghuni surga beda ya. Ya alhamdulillah kita telah mengkhatamkan surat Al-Insyiqaq. Ini udah 5 pertemuan untuk surat Al-Insyiqaq aja ya. Insyaallah besok pagi kita akan memulai surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini akan nanti berkaitan dengan kisah yang namanya kisah Ashabul Ukhdud. Kisah tentang seorang anak muda belia ya, yang menjadi apa ya? Menjadi tokoh anak muda yang karena keilmuannya bisa menjadi terkenal
dan menjadi master gitu ya, lebih dari gurunya ya, dan lebih hebat daripada tukang sihir. Jadi kalau ada tukang sihir, dukun ya, itu nggak ada apa-apanya kalau bertemu dengan orang yang benar tauhidnya. Ngeper itu dukun, yakin, wallahi ngeper. Ngeper itu bahasanya apa kita ya? Ngeper itu apa ya? Minder. Iya. Ngelihat aja udah minder dukun itu. Insya Allah kayak gitu. Walaupun orang yang bertauhid ini orang awam, apalagi orang alimnya. Iya. Jadi ya seperti itu. Nanti akan kita ceritakan bagaimana ada cerita raja yang zalim punya seorang penyihir dukun ya, yang apa-apa tuh kedukun tuh. Kemudian ada seorang pemuda dengan rahibnya. Ya nanti ceritanya ada yang sadis dan ada yang indah lah pokoknya. Insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah ya. Besok pagi ya insyaallah taala. Any question? Any question? Ada pertanyaan Pak? Kalau nggak ada tak tutup loh. Pak Arsono nggak ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja. Mungkin ada yang mau aktivitas, ya, Ana juga mau aktivitas juga. Terima kasih ini bapak-bapak atas kehadirannya. Semoga Allah Ta'ala berkati ilmunya dan berkati usahanya dan keluarganya. Allahumma amin. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.